Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan yang tadi baru saja kita baca cukup menarik ya ceritanya ya. Ada Perjanjian Lama, ada juga ya dari Perjanjian Baru, kemudian ada juga pembacaan episode ya, dan satu yang nanti akan menjadi fokus kita yaitu pemberitaan daripada Pemazmur ya, pasal 71 ayat 1 sampai 6, dan itu akan yang menjadi dasar daripada pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini ya. Tadi kita melihat dalam bacaan dari Perjanjian Baru yaitu Yohanes 1 pasal yang ketiga ya tadi ayat 11 sampai 18, digambarkan Kain ya. Kain itu melakukan tindakan yang ekstrim dengan membunuh sang adiknya ya. Di situ digambarkan Kain yang jahat dan adiknya yang benar ya. Jadi perbandingannya bukan Kain yang tidak benar, tetapi Kain yang jahat, karena itu menggambarkan hati, dan adiknya yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita kaitkan tadi dalam bacaan selanjutnya tadi dalam Keluaran ya, bukan dalam Keluaran, kita Kejadian. Kita Kejadian tadi digambarkan tentang bagaimana saudara-saudaranya Yusuf itu berencana untuk membunuh daripada Yusuf ya, karena iri hati, karena ada suatu hal yang jahat dalam diri mereka, sehingga apa yang tadi digambarkan dalam bacaan 1 Yohanes 3 tadi ya 11-18, ini yang diperingatkan ya, diperingatkan kembali. Karena apa? Kalau kita tidak mempunyai kasih terhadap saudara-saudara kita ya, jangankan membunuh secara fisik ya, membenci ya, mempunyai suatu perasaan yang tidak suka ya, membenci saudaranya, itu sama dengan membunuh juga. Dan kalau kita melihat bagaimana gambaran dalam Perjanjian Baru tadi dalam 1 Yohanes tadi, ini sudah semakin jelas bagaimana kita harusnya hidup sesama kita, saudara bersaudara itu, untuk saling mengasihi. Dan kalau kita mengingat hukum kasih yang begitu sangat jelas dan sangat ketat ya, kita akan melihat siapa kita, keberadaan kita yang mungkin akan selalu dihabisi dengan hukum kasih ini. Karena apa? Bahwa yang mungkin saja kita tidak pernah membunuh orang, tetapi melalui perkataan kita membenci orang lain mungkin adalah satu hal yang bukan satu hal yang jarang ya, tetapi suatu hal yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadar atau kita tidak sadari. Melalui perkataan kita bisa membenci orang lain, dan itu artinya apa? Tidak mengasihi, dan akhirnya apa? Sama juga terkena daripada hukum kasih. Dan kalau kita sudah dalam keadaan seperti ini, inilah yang membuat hati Martin Luther ya, Bapak gereja kita itu gundah gulana. Karena apa? Bagaimana saya bisa ya menghadapi Tuhan dengan kondisi saya yang selalu jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita orang-orang percaya, bahwasanya mengikut Yesus dikatakan mudah,
juga tidak. Karena apa? Karena memerlukan begitu banyak komitmen. Nah, kalau kita sudah berdatang dalam komitmen mau mengikuti Yesus, tapi pada kenyataannya kita masih terus jatuh dan jatuh dalam dosa, disinilah kita bisa melihat Kristus sebagai satu-satunya tumpuan kita, harapan kita, di mana pada waktu kita mengakui dosa-dosa kita, kita bisa memastikan diri kita, dosa-dosa kita diampuni. Nah, disitulah saya akan mengaitkan dengan apa yang dibaca dalam kitab Mazmur tadi, yang mau mengatakan bahwasannya perlindungan kita, ya, itu sejak kita dalam kandungan dikatakan, ya, itu terus berlangsung. Bahkan gambaran daripada pemazmur yang ini mungkin mirip dengan doa-doa Daud, tapi belum tentu ini adalah Daud yang mengarangnya. Akan tapi di situ bisa digambarkan dari masa muda, kemudian pada masa tuanya dia mendapatkan kesulitan, tapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, disinilah kita orang-orang percaya mendapat satu pengujian, ya. Seperti kemarin ada perbincangan sedikit kita di Radio RPK kemarin, ya, ada yang menanyakan bagaimana kalau misalnya kita sudah setia tapi ternyata pertolongan Tuhan tidak kunjung datang juga. Nah, ini saya sering sekali membahasnya, ya. Meskipun secara kehidupan nyata, faktanya atau fenomenanya yang tidak bisa kita hindari sama sekali, ya, kita masih terongrong dengan penyakit kita masih terlilit dengan hutang kita masih dalam satu kondisi di mana keluarga kita berantakan dan kita tidak bisa keluar daripada situasi yang sungguh sangat menyulitkan kita. Padahal kita adalah orang percaya yang selalu tunduk dan selalu mau mengandalkan Tuhan. Tuhan, di mana letak keadilan-Mu, Tuhan? Nah, satu-satunya harapan kita yang kita bisa pegang adalah apa yang Kristus lakukan, ya. Yang Kristus lakukan itu bukan hanya sekedar memberikan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kehidupan kita yang akan datang setelah kematian. Disitulah awal daripada kehidupan kekal itu yang Tuhan Yesus Kristus jamin dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, dalam kesempatan ini, karena kita ini ada dalam payung daripada pengajaran atau doktrin daripada Lutheran, saya akan share beberapa hal yang menonjol dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Apa yang menjadi gambaran yang menonjol yang bisa kita kaitkan dari apa yang diajarkan dari doktrinal Lutheran. Yang paling pertama yaitu kita bisa melihat bahwasannya keselamatan itu adalah anugerah Allah sepenuhnya. Ya, dari bacaan itu kita bisa memahami bahwasannya dari pasal 71 ayat 1 sampai 1, 2 dan 3 itu menggambarkan bahwasannya anugerah, ya, keselamatan, ya, itu hanya berasal daripada Allah dengan tidak mensyaratkan apapun daripada kita. Berarti apa? Tidak oleh karena perbuatan baik, tidak juga oleh karena perbuatan jahat. Jadi semata-mata hanya satu arah, yaitu anugerah yang diberikan pada kita tanpa melihat kelayakan kita sama sekali. Tetapi ini diberikan secara cuma-cuma. Dan inilah yang jadi pegangan daripada pengajaran daripada Lutheran, ya, bahwasannya tidak ada sama sekali usaha manusia dalam keselamatan, hanya sepenuhnya daripada Allah. Kemudian hal yang kedua adalah Allah sebagai benteng perlindungan. Nah, kalau kita bicara perjanjian lama, ini gambaran daripada Mazmur itu meminta suatu yang sifatnya perlindungan secara fisik dalam hidup mereka. Tapi dalam perjanjian baru kita berbicara tentang hal-hal yang lain, ya, bukan dari sifatnya fisikal, tapi lebih ke arah rohani, ya, rohani kita, ya, untuk kita bisa membangun suatu hal yang
yang membuat kita bisa punya kepercayaan diri dalam melangkah dalam setiap kehidupan kita di dunia yang sudah semakin lama dan semakin jatuh ini. Nah, Tuhan sebagai gunung batu, tempat perlindunganku, gambaran daripada Allah itu jelas terlihat ya dalam diri Kristus Yesus. Dan ini merupakan satu-satunya pembuktian bahwasanya Yesus itu adalah satu-satunya pengharapan kita. Dan di sini digambarkan bahwasanya bentuk gunung batu, tempat perlindunganku itu adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita, hanya Yesus Kristus ya, atau sola Kristus. Dan yang ketiga adalah bicara tentang kesetiaan Allah sejak masa kandungan ya. Kalau kita bicara tentang masalah kandungan, ini kita bicara sangat erat dengan apa yang menjadi baptisan kita. Oleh karena itulah kita selalu mempercayai bahwasannya sewaktu bayi itu lahir, secepat mungkinlah itu diklaim ya melalui orang tua mereka atau perwakilan mereka bahwasannya ini adalah milik Allah. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat penting, karena manifestasi Kristus itu harus dinyatakan secara jelas terhadap setiap umat. Dan bicara umat itu termasuk juga bayi ya. Kita mungkin bisa saja beralasan, oh bayi belum punya iman ya, belum bisa itu. Mungkin dia tidak bisa berkata-kata bukti, tapi bukan berarti dia tidak mempunyai iman ya. Dan yang terakhir dari hal yang kita bisa gali, yaitu panggilan untuk tetap bertekun di dalam iman. Nah, ini kita tahu bahwasanya iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup adalah Kristus Yesus itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Jadi kita tahu kembali lagi, pengandalan akan Kristus adalah satu-satunya solusi buat kita, karena tidak ada satupun yang mampu, kalau kita tadi mengingat apa yang saya katakan sebelumnya, yang bisa menjalani hukum kasih tanpa dia mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Karena apa? Karena kita akan stuck seperti Martin Luther pada waktu itu ya. Dia tidak bisa menemukan solusi apapun dalam kehidupannya karena merasa dirinya selalu tidak layak. Kenapa? Karena kelayakan itu hanya milik Kristus, dan Kristus itu sendiri yang melayakkan kita. Dengan kata lain, pembenaran itu adalah bukan apa yang kita usahakan, tapi pembenaran itu adalah Kristus yang lakukan untuk kehidupan kita ya. Jadi Kristus yang melakukan pembenaran itu dan memberlakukan itu dalam kehidupan kita. Kelayakan kita sama sekali hanya seperti kain kotor, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi hanya karena anugerah ya kita kembali lagi diangkat, dan kembali lagi mempunyai pengharapan, dan kembali lagi kita merasakan Tuhan itu memperbarui ya spirit kita ya, jiwa kita kembali lagi untuk tetap berpegang kepada Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra,